Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya sedikit memberikan informasi yang mana di sini kita sedang membersihkan piston cakram pada kendaraan Vario 125. Jadi kita bersihkan menggunakan air dan sabun serta menggunakan amplas air amplas air 1500. Jadi kita amplas secara merata pada bagian pistonnya tentunya karena di sini mengalami seret pada bagian cakramnya. Jadi yang pertama kita lakukan pembersihan pada posisi piston cakramnya terdahulu. Nah, karena kebanyakan terjadi pada piston di sini, jadi piston tersebut tidak bisa bergerak. Jadi di sini kita bersihkan sampai bersih tentunya teman-teman ya. Nah, secara berulang-ulang, terutama pada bagian yang di belakang yang bagian belakang yang lebih dominan berkarat. Jadi pada bagian di sini yang mana diakibatkan oleh terkenanya air hujan ataupun lumpur hingga dia menjadi plek. Jadi bekerjanya piston tidak bisa normal. Itu teman-teman. Jadi kita harus amplas terus menerus hingga kira-kira kita merasa cukup bersih. Nah, jadi di sini kan ada titik-titik seperti karat. Nah, itu yang kita bersihkan karena itu akan menghambat kinerja piston untuk keluar masuk pada saat pengereman. Itu teman-teman. Jadi kita menggunakan sabun teman-teman jangan menggunakan thinner ataupun minyak di sini karena pada bagian piston tersebut ada sil karet. Jadi dia rentan sekali terhadap kimia seperti minyak gitu. Jadi kita cukup menggunakan air dan sabun serta amplas. Nah, itu kan sudah terlihat bersih. Nah, itu. Nah, jadi sudah terlihat bersih. Nah, setelah bersih nanti baru kita keringkan kalau emang sudah bersih. Nah, jadi kita bersihkan semua pada komponen di sini sekalian gitu teman-teman Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu kan udah terlihat bersih sudah terlihat bersih. Nah, jadi setelah di sini baru kita seka menggunakan elap. Nah, jadi di sini karena pada sebelumnya pada bagian di sini ini ada seperti karat. Jadi seperti karat dia kotor gitu teman-teman pada bagian di sini. Nah, maka kita amplas. Kita amplas menggunakan air dan sabun. Jadi tidak boleh menggunakan minyak ataupun thinner, nggak boleh karena di sini ada pada bagian silnya nanti berisiko kalau terkena minyak gitu teman-teman. Kita melanjut, kita akan menyeka atau mengelap atau mengeringkan. Oke, baik, sekarang kita akan menyeka atau kita lap dulu kita lap hingga kering. Nah, jadi terlihat bening teman-teman seperti baru kembali.
kita sekam menggunakan lap. Hingga bagian bawahnya teman-teman ya, hingga pada bagian bawah pistonnya di situ. Nah, kita lap, kita bersihkan semua. Nah, setelah kita cukup merasa bersih, lalu kita berikan oli pelumas oli. Nah, di sini kita berikan oli pelumas secara merata. Lalu kita di sini tekan pada bagian pistonnya ke dalam supaya dia bisa main ke depan dan ke belakang tujuannya. Nah, setelah kita kasih oli lagi tadi, kita tekan ke dalam teman-teman ya. Kita tekan ke dalam. Lalu kita keluarkan lagi. Oke, lalu kita gunakan bekas kampas rem yang bekas untuk menekan ke dalam teman-teman ya. Nah, seperti ini kita tekan. Setelah mentok pistonnya, kita tekan kembali tuas rem atasnya hingga dia keluar kembali. Nah, ini nanti ini kan rata nih, kita tekan lagi supaya dia keluar. Tuh, dia perlahan-lahan dia keluar tuh. Nah, tuh, nggak perlahan-lahan keluar kembali. Lalu kita tambahkan oli kembali. Tambahkan oli. Tambahkan oli kembali. Setelah oli kita merasa cukup, kita pasang kembali bantalan kampas rem bekas untuk menekan pada bagian pistonnya. Nah, supaya dia sejajar teman-teman ya tujuannya. Nah, oke, nah kita tekan hingga ke dalam rata kembali. Itu teman-teman. Lalu di sini kita tekan kembali tuas rem yang di atas hingga piston keluar teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, itu yang saya tunjuk. Nah, jadi itu keluar dia tuh. Nah, kita keluarkan kembali. Kita keluarkan. Nah, itu kan keluar tuh. Nah, tuh. Nah, dia bergerak keluar. Nah, setelah cukup, kita pasangkan kembali bantalannya, kita tekan kembali ke dalam hingga berulang kali ya, 4 atau 5 kali ke dalam. Nah, jadi kita tekankan kembali. Nah, oke. Nah, jadi setelah merasa ringan, sudah merasa cukup, nah kita selesaikan. Dalam artian setelah kita merasa cukup mentok, baru kita keluarkan kembali. Nah, ini kan udah empuk nih teman-teman ya, tuh udah langsam keluarnya. Nah, jadi keluarnya dia udah langsam. Hingga merasa langsam, baru kita tambahkan paslin teman-teman, atau stempet untuk mengantisipasi ke depan supaya dia nggak gampang berkarat kembali. Nah, kita ratakan tipis-tipis teman-teman ya. Kita tambahkan stempet. Nah, itu kan ada stempetnya itu teman-teman ya. Semuanya hingga pada bagian bawahnya, terutama pada bagian bawah, karena pada bagian bawah tersebut yang biasanya air mengendap. Kalau dari atas kan dia mengalir ke bawah gitu teman-teman. Kita berikan paslin secukupnya. Lalu kita tekan kembali pistonnya ke dalam teman-teman ya, hingga rata kembali. Karena kita akan melanjut pemasangan rodanya. Kalau dia pistonnya keluar kan otomatis pemasangan kampas ataupun rodanya terhalang gitu teman-teman. Kita tekan kembali hingga rata. Oke, kalau sudah cukup rata, baru kita melanjut untuk pemasangan kampas remnya.
Oke, setelah merasa cukup, kita pasangkan kembali kampas-kampas remnya. Lalu kita kencangkan baut penahan kampas remnya teman-teman, baut 8 tentunya ya, hingga kembali ke posisi semula. Nah, kita pasangkan bautnya sampai bautnya keluar. Nah, ini kan udah keluar nih teman-teman ya, tuh. Nah, ini keluar berarti tandanya dia pada posisinya. Lalu kita kencangkan. Kita kencangkan menggunakan kunci 8. Baik menggunakan kunci T, kunci shock ataupun kunci pas. Nggak masalah, yang penting intinya bisa kenceng. Gitu, guys. Nah, sampai kencang kembali ya. Oke, setelah merasa cukup kencang, lalu kita pasangkan rodanya. Oke, kita pasangkan rodanya secara berlahan. Sebelumnya kita paskan dahulu piringan cakramnya pada bagian kampas remnya. Oke, lalu kita pasangkan asnya teman-teman ya. Kita pasangkan asnya. Nah, kita pasangkan asnya supaya dia bisa mencengkeram atau menahan roda pada saat pemasangan. Setelah pas, lalu kita tekan asnya ya. Kita tekan asnya hingga tembus kepada bagian sebelahnya. Nah, oke. Sekarang tinggal pengencangan bautnya. Lalu kita kencangkan baut asnya. Nah, ini Honda Vario ya, yang sekarang kita adakan perawatan. Jadi kalau muter kita tahan sebelahnya teman-teman ya. Kalau asnya muter kita tahan sebelahnya supaya pengencangannya maksimal. Nah, jadi ini kan udah kenceng, cuman supaya lebih maksimal lagi kita turunkan dongkraknya ataupun penahan penyangga yang ada pada kendaraan supaya ban menapak pada landasan. Jadi pada saat pengencangan baut dia secara maksimal. Oke, cukup. Baru setelah itu kita cobakan untuk pengeremannya. Lalu setelah oke, kita akan mencoba pengereman. Apakah dia bisa langsam ataupun tidak. Tapi setelah diadakan perawatan biasanya dia akan langsam, lebih mencengkeram lagi, lebih pakem lagi gitu teman-teman. Oke, kita putar rodanya terlebih dahulu, lalu kita rem. Putar. Nah, oke. Nah, jadi ini langsung responsif. Langsung ngerespon. Pada sebelumnya dia masih ada pemutaran, jadi dia seret gitu teman-teman. Oke, jadi ini oke. Ya mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Yang mungkin ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.